Chapter 16. Di tengah malam ketika burung hantu keluar untuk menangis, saya kembali dari bekerja dan pingsan di tempat tidur. Sejak saya datang ke dunia ini, saya sulit tidur. Tubuh saya lelah, tetapi pikiran acak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala saya mencegah saya tertidur. Bagaimana saya bisa bertahan hidup di dunia ini? Tindakan apa yang harus saya ambil? Haruskah saya menjadi pendukung yang diam-diam membantu tokoh utama? Atau haruskah saya menjadi penjahat dan mengeksekusi sisi jahat dari dalam seperti di film noir yang saya lihat? Kemudian, saya tiba-tiba ingin tahu tentang statistik saya saat ini. Saya mencari laptop saya. Sama dengan. Statistik. Asterisk statistik variabel. Kekuatan 1,735. Stamina 1,845. Kecepatan 2,15. Persepsi 2,605. Vitalitas 1,65. Kekuatan sihir 1.3. Sama dengan. Benar saja, statistik saya sedang naik. Semua statistik selain kekuatan sihir telah melampaui rata-rata pria dewasa, 1,5, dan persepsi saya bisa dikatakan telah melampaui apa yang dimiliki orang biasa. Tetapi saya masih jauh dari siap memasuki ladang. Saya butuh uang, tidak akan lama sampai Guild Pack Horse Master go public. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak saya. Memang, pergi ke lapangan adalah cara paling jujur untuk menghasilkan uang. Saya telah menundanya karena statistik saya kurang, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, ada jalan lain. Saya bisa menebus statistik saya yang kurang dengan menggunakan laptop untuk memperkuat senjata saya. Sama seperti Kim Suho, yang nantinya akan menggunakan satu pedang suci untuk memutuskan gunung. Sepertinya cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Tapi itu juga pemborosan SP. Saat ini saya memiliki senjata pelatihan yang disediakan oleh Cube dan 380 SP yang saya dapatkan dari menghancurkan potensi pertemanan saya dengan Chae Na-yun. Sekarang, misalkan saya juga punya pistol terkenal, Desert Eagle. Bahkan jika saya menginvestasikan semua SP saya untuk memperkuat senjata pelatihan saya, kemungkinan hanya akan sama dengan Desert Eagle. Dengan kata lain, SP lebih efisien ketika memodifikasi senjata dengan kinerja basis yang lebih kuat. Berbicara tentang Desert Eagle, saya tiba-tiba menjadi penasaran. Itu adalah satu-satunya senjata api yang saya miliki di lingkungan saya. Tanpa bangun dari tempat tidur, saya menyalakan jam tangan pintar saya dan memasuki situs web pedagang senjata. Gudang senjata esensial. Itu adalah gudang senjata yang dioperasikan oleh Guild, Essence of the Stride. Karena senjata di atas kelas artefak dijual dalam pelelangan, Essential Armory adalah situs web paling populer untuk senjata pabrik. Selamat datang di Essential Armory. Seperti yang diharapkan dari situs web dealer senjata paling populer, itu dirancang dengan baik. Homepage memamerkan item baru, sedangkan bila atas memiliki kategori seperti pedang, tombak, busur, dan rapier. Mungkin karena tentara bayaran sering menggunakan situs web, ia juga memiliki pilihan senjata yang bagus. Saya mengklik kategori, pistol. Ada berbagai jenis senjata seperti pistol, senapan serbu, dan senapan sniper. Untuk saat ini, pistol cocok untuk saya karena tidak menghalangi gerakan saya. Elang gurun tampaknya menjadi pilihan populer di kalangan pistol, karena saya segera menemukannya. Sama dengan. Elang gurun. Rasakan kekuatan transendental. Dibangun di Desert Eagle adalah perangkat amplifikasi sihir yang meningkatkan kekuatan peluru ajaib. Karena kekalahan besar, Desert Eagle direkomendasikan hanya untuk penembak jitu yang paling mahir. Asteris berat, 3,5948 kg, 1,2938 kg dengan efek penurunan berat sihir ditambahkan. Asteris panjang, 333 mm. Asteris identifikasi dan kontrak diperlukan untuk membeli. Sama dengan. Elang gurun. Gambarnya di situs web terlihat jauh lebih indah daripada desain aslinya. Laras itu memiliki warna platinum yang elegan, sementara elang yang agung terukir di pegangannya. Sambil terlihat seperti karya seni, senjata ini memiliki bobot yang berat dan ukuran yang besar. Dari pandangan sekilas, aku bisa tahu seberapa kuatnya itu. Hanya ada satu masalah. Itu terlalu mahal. Barang itu mahal. Harga dasarnya adalah 20 juta won, dan harganya 2 kali lipat ketika saya mengklik kotak centang yang mengatakan, lampiran lengkap. Saya membutuhkan senjata untuk menghasilkan uang, jadi membeli itu sepertinya tidak produktif. Petik 2. Saya mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, tetapi otak saya menolak berfungsi. Kesadaran saya berkabut, dan saya merasa mengantuk. Sepertinya tidur akan segera mendatangi saya. Saya mematikan jam tangan pintar tanpa ragu-ragu dan mempercayakan diri pada insting saya. Memikirkan hal ini bisa menunggu sampai besok. Ketika saya membuka mata kembali, itu hari Rabu. Cahaya pagi yang cerah bersinar melalui tirai. Itu adalah cahaya yang tidak menyenangkan, tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Hari yang melelahkan lainnya telah dimulai. Wah! Sambil menghela nafas, aku menepis emosi negatif yang datang kepadaku setiap pagi. Setelah berjalan dengan susah payah ke kamar mandi dan dicuci, aku mengenakan seragamku dan meninggalkan asrama. 10 menit sudah cukup untuk rutin ini.
Begitu di luar, saya melihat taruna lain bersiap-siap untuk kelas. Itu masih pagi, tetapi mereka sibuk tertawa dan mengobrol. Melihat mereka menikmati kehidupan sekolah mereka, saya mulai menyadari mengapa saya merasa sangat lesu. Saya tidak punya teman di dunia ini. Saya bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Bisa bergaul dengan teman-teman adalah satu-satunya hal yang membuat sekolah tidak membosankan, tetapi aku tidak lagi berada di dunia lamaku. Haruskah saya mencoba mencari pacar? Tidak, saya terlalu malas untuk itu. Jika saya menggunakan terlalu banyak emosi saya pada hubungan manusia yang tidak perlu, kondisi saya bisa bertambah buruk. Yap, saya seharusnya puas dengan kematian saja. Dengan itu, aku mempercepat langkahku ke ruang kelas. Seperti yang Anda ketahui, basis data guild berisi banyak informasi berguna. Tetapi sebagian besar waktu, Anda harus mencapai peringkat tertentu untuk mendapatkan akses ke mereka. Petik 2. Saya memikirkan senjata saya dengan setengah hati mendengarkan ceramah seorang profesor tua. Sosok elang yang agung berkilauan di depan mataku. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang untuk membelinya? Hal pertama yang saya pikirkan adalah menjual informasi. Saya telah merancang sebagian besar monster sendiri, jadi saya kira-kira tahu poin dan atribut vital mereka. Karena setiap guild memiliki koleksi data yang berbeda, jika saya menjual informasi yang mereka tidak punya. Tidak, ini bukan ide terbaik. Pertama-tama, butuh 5 tahun bagi seorang pialang informasi untuk membangun reputasinya. Tampaknya bukan ide yang baik untuk mengganggu keseimbangan dunia hanya untuk menghasilkan uang. Petik 2. Sekarang, mari kita lanjutkan setelah istirahat sebentar. Sebelum saya perhatikan, waktu istirahat bergulir. Saya segera menyalakan jam tangan pintar saya untuk masuk ke Essential Armory sekali lagi, tetapi saya telah menerima pesan yang tidak terduga. Permisi. Saya kenal dengan nama pengirim. Peringkat 7, Yo Yonha. Karena jam tangan pintar kadet terhubung ke intranet Cube, dimungkinkan untuk mengirim pesan kadet lain tanpa mengetahui alamat kontak mereka yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan fitur ini. Yo Yonha sedang duduk di barisan depan. Setelah melirik bagian belakang kepalanya, aku membalas pesannya. Apa? Apakah kamu? Omong kosong apa ini? Maksud kamu apa? Dia tidak menjawab untuk sementara waktu. Saya bertanya-tanya dari mana ini berasal, lalu ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Saya mengintip pada saat itu. Itu 131. Saya memberinya informasi kemarin dan dia sudah mengkonfirmasi itu benar. Ah, apakah ini tentang itu? Saya terkejut Anda mempercayai saya. Apa? Begitu, bukankah saya benar? Sebenarnya, saya juga ingin tahu apakah pengaturan Mountain Tyrant tidak berubah. Jika penulis bersama yang tidak dikenal ini ingin mengubah semua yang saya tahu, saya akan mengalami kesulitan di depan saya. Iya nih. Wah. Syukurlah, sepertinya bukan itu masalahnya. Aku menghela nafas lega. Bagaimana kamu tahu? Kamu pikir aku akan memberitahumu? Bahu Yo Yonha bergerak-gerak. Segera setelah itu, dia membalas balasan singkat. Tidak. Seringai muncul di wajahku. Ketika saya hendak mengakhiri pembicaraan, saya ingat sesuatu. Desert Eagle, burung pemangsa yang anggun dan bermartabat. Saya hampir lupa tentang itu. Alasan saya memberikan informasi kepadanya adalah untuk saat-saat seperti ini. Secara kebetulan, Essential Armory dioperasikan oleh Guild Yo Yonha, Essence of the Stride. Bagaimanapun, jika Anda mendapat manfaat dari informasi yang saya berikan kepada Anda, saya ingin meminta bantuan. Yo Yonha tiba-tiba berbalik. Seolah-olah dia mengawasi kursi saya, dia tahu persis di mana saya berada. Meskipun tatapannya masih tajam, sepertinya beratnya kurang. Bagaimana saya mengatakannya? Benar, dia tampak seperti sekantung uang besar.